Insersi alat ortodonti lepasan. Yang pertama dilakukan tindakan aseptik, yaitu operator menggunakan gaun atau jas lab, kemudian menggunakan handscoon atau sarung tangan, kemudian menggunakan masker. Kemudian persiapkan alat-alat untuk insersi. Yang pertama, persiapkan alat ortodonti lepasan yang telah dipoles dan mengkilap serta tidak meninggalkan bagian yang tajam, terutama pada bagian plat akrilik di tepi bagian anatomis dan ujung kawat. Kemudian menyiapkan model tipodon. Kemudian menyiapkan alat dasar berupa sonde dan kaca mulut untuk membantu prosedur insersi dan melakukan pemeriksaan dari hasil insersi alat ortodonti lepasan. Yang ketiga, tahapan insersi. Setelah melakukan persiapan alat ortodonti lepasan, kemudian tempatkan alat ortodonti lepasan pada rang atas dengan menekan bagian plat akrilik sampai dengan berbunyi klik. Kemudian lakukan juga pada rang bawah dengan menekan bagian plat akrilik sampai dengan berbunyi klik, maka alat ortodonti lepasan telah terinsersi pada masing-masing rahang. Terdapat beberapa kesalahan pada plat akrilik saat insersi alat ortodonti lepasan yang disebabkan oleh adanya kesalahan pada teknik pembuatan alat ortodonti lepasan, kesalahan pencetakan rahang pada rongga mulut, adanya pencabutan gigi dan juga erupsi gigi sebelum dilakukan insersi alat ortodonti lepasan. Yang keempat, melakukan penyesuaian komponen retensi, di mana alat ortodonti lepasan seharusnya dapat dipasang dan dilepas dengan mudah, tetapi memiliki daya retentif yang baik. Cara memeriksanya adalah dengan menggunakan alat dasar sonde, yaitu menarik cangkolan adan pada bagian bar ke arah oklusal, dan juga menarik busur pada labial bow dengan sonde ke arah oklusal. Yang kelima, penyesuaian komponen aktif. Alat aktif dari alat ortodonti lepasan harus mudah ditempatkan, kemudian diperiksa kedudukannya, disesuaikan dengan desain yang telah dibuat. Alat aktif tidak boleh menyebabkan trauma pada jaringan sekitar, dan komponen aktif atau alat aktif harus dipastikan dalam keadaan pasif. Yang keenam, memeriksa adaptasi dan ketelapatan pada plat akrilik atau landasan. Plat akrilik harus tepat, akurat, dan beradaptasi baik pada gigi, palat maupun gusi. Apabila pada penggunaan kasus bed riser, daerah gigitan yang terbebas harus berjarak 2-3 mm. Cara memeriksa adalah menggunakan kaca mulut dan juga menggunakan sonde, dan juga dipastikan plat landasan atau plat akrilik tidak menekan berlebih pada mukosa sampai menyebabkan adanya luka pada jaringan mukosa. Yang ketujuh, pengenalan alat pada pasien. Pasien harus diberi penjelasan mengenai cara pemasangan dan juga cara melepas alat. Cara memasang alat dengan cara menekan plat akrilik, dan cara melepas alat dengan cara melepas komponen retensi pada gigi. Kedelapan, instruksi pada pasien. Pasien harus memakai alatnya sepanjang waktu, setiap hari, setiap malam, dan untuk kegiatan lainnya, lalu juga pada saat makan untuk kasus gigitan bersilang. Adaptasi yang paling sulit adalah ketika memakai alat ini ketika mengkonsumsi makanan, di mana pasien harus lebih berusaha untuk mendapatkan adaptasi dari penggunaan alat ini dalam beberapa hari. Pada mulanya, pasien akan merasa mulutnya penuh, sehingga seringkali menyebabkan air liur yang berlebihan dan juga mengalami kesulitan dalam menelan. Harus diberitahukan bahwa hal ini normal dan ludah yang banyak dan kesulitan penelanan biasanya akan hilang dalam waktu beberapa jam. Pembicaraan normal dapat dicapai dalam waktu 24 sampai dengan 48 jam. Diet normal dapat dilakukan selama perawatan. Hanya yang perlu dihindari adalah makanan yang bergula seperti permen dan makanan yang melekat seperti dodol, permen karet, dan lain-lain. Pasien harus dapat menjaga kebersihan alat ortodonti lepasannya
di mana harus rutin dibersihkan menggunakan pasta gigi dan sikat gigi pasien, atau bila tidak memungkinkan, bisa dicuci dengan mengalirkan di bawah air yang mengalir. Pasien juga harus dianjurkan menyimpan alatnya dalam wadah yang kuat untuk mencegah kehilangan maupun kerusakan alat tersebut. Jika terdapat rasa sakit, trauma pada jaringan lunak, kerusakan, dan lain-lain, pasien harus menghubungi dokter sesegera mungkin sehingga pemakaian alat tidak terputus. Pasien juga diberi instruksi untuk melakukan kontrol, yaitu 1 minggu sekali. Kontrol yang baik akan mempersingkat waktu perawatan. Aktivasi alat aktif dilakukan antara 1 sampai dengan 4 minggu sekali bergantung kepada jenis alat aktif yang dipakai.